Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di hari Minggu tanggal 9 Mei 2021? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin penuh dengan kesehatan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kekayaan. Hidup manusia seharusnya penuh dengan kenikmatan. Hidup manusia harusnya tidak diisi dengan keluhan, ngomel-ngomel, kesedihan, marah-marah, dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan dunia ini untuk dinikmati. Dunia ini untuk diisi dengan hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan, dan tentunya hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Hari ini hari Minggu, saya membuat audio ini masih tanggal 9 Mei, artinya masih bulan Ramadan. Sebentar lagi sudah masuk Hari Raya Idul Fitri. Mungkin Anda mendengarkan audio ini sudah selesai Ramadan, sudah selesai Idul Fitri gitu ya. Itu berarti Anda sudah selesai Ramadannya. Tapi saya membuat audio ini di tanggal 9 Mei 2021. Hari ini hari Minggu, ini adalah saya memberikan kelas MC online terakhir sebelum libur Lebaran, libur Idul Fitri. Karena saya memutuskan untuk mengosongkan jadwal tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei. Teman-teman di Wanasjati juga libur tanggal 10 sampai tanggal 19 Mei. Artinya itu waktunya kosong dan memang liburan gitu ya, istirahat, menyambut Idul Fitri, merenung di akhir-akhir Idul Fitri supaya Idul Fitri nanti masuk dengan momen yang penuh semangat, momen yang penuh kemenangan, menjadi manusia yang kembali fitri, kembali ke fitrahnya alias ke default settingnya. Hari ini kembali saya memberikan kelas MC online ke seorang ibu dari Depok gitu ya, dari Jakarta. Dia seharusnya jadwalnya sudah sebulan yang lalu, tapi kena pas tanggalnya tuh ada kepentingan, akhirnya di reschedule di hari Minggu ini. Ibu ini tadi ketika belajar sempat nangis. Jadi saya berhenti sejenak karena ibu ini menangis. Kenapa menangis? Karena ibu ini bersyukur gitu ya, terharu belajar AMC, ketemu cahaya kehidupan, baca buku 10 keajaiban pikiran, menangis, terharu, dan dia merasa bahwa hidupnya banyak perubahan ketika baca buku 10 keajaiban pikiran, nonton cahaya kehidupan. Dia mempelajari, dia menerapkan. Dia sudah cerita ke saya bahwa dia sudah membuktikan bisa memberikan anaknya hadiah gitu ya, dengan mengubah program di kepalanya, baca buku 10 keajaiban pikiran, bahkan baca modul yang sudah sampai duluan itu dia sudah baca, dia sudah terapkan. Dia menangis tadi. Dia bilang, Allah baik, udah mempertemukan saya dengan Mas Firman, mempertemukan saya dengan cahaya kehidupan, sehingga hidup saya semakin hari semakin baik. Memang nggak ada kebetulan, tidak ada yang namanya apa ya, oh kalau bahasa Jawa gitu, Mahmud Dunduk datang gitu, ujuk-ujuk datang gitu. Sebetulnya tidak ada, karena apapun kejadian yang kita alami, yang Anda alami, itu hasil dari tarikan pikiran Anda sendiri. Itulah hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kadang orang gini, Mas Firman, kan Tuhan yang buat itu terjadi. Memang Tuhan buat itu terjadi, tapi Anda harus tahu bahwa Tuhan itu memberikan aturan, memberikan rule, atau kalau bahasa agama di Islamnya memberikan sunnatullah di kehidupan ini, di semesta ini, dan itulah yang berlaku di hidup kita. Sama seperti ini, seperti handphone, pabriknya itu kan ngasih aturan tuh. Tombolnya di sini, kalau dipencet itu nyala ininya, buat WA ketik ini, tekan ini, buka tombolnya dan sebagainya. Itu aturan yang sudah dibuatkan pabrik untuk handphone tersebut.
Kalau aturan itu dikerjakan, handphonenya berjalan bagus. Tapi kalau aturan itu tidak dikerjakan, handphonenya jadinya salah. Nah, ini sama dengan yang Tuhan berikan kepada kita dan semua makhluknya, semua benda-benda yang ada di semesta ini. Semua sudah ada aturannya, termasuk dengan manusia. Makanya ada ayat yang mengatakan di Al-Quran, semua beredar sesuai dengan takarannya, sesuai dengan aturannya. Artinya apa? Ya itu sudah aturannya gitu. Jadi ketika saya mengatakan apa yang Anda dapat itu, apa yang Anda alami itu adalah hasil tarikan Anda sendiri, itu aturan Tuhan. Ya nggak salah ketika mengatakan Tuhan yang buat terjadi, nggak salah. Tapi itu aturan yang Tuhan berikan. Kalau kita mengenali itu, kita mengenali aturan-aturannya dan kita jalankan dengan benar, hidupnya jadi enak, hidupnya jadi mudah, hidupnya jadi menyenangkan. Dan itulah manusia diberi akal pikiran, diberi organ yang namanya pikiran untuk memikirkan itu, untuk merenungkan itu, untuk bertafakur kalau bahasa agamanya, memikirkan kenapa ya seperti ini, kenapa ya seperti itu, kenapa bunga tumbuh, kenapa matahari terbit dari timur ke barat, kenapa angin bergerak, kenapa awan bisa bergerak, kenapa manusia bisa gini, kenapa manusia bisa seperti itu. Itu harus dengan berpikir. Makanya jangan Anda menganggap semua pikiran tuh salah. Itu namanya tidak pakai Tuhan, tidak pakai Allah. Anda yang salah. Anda yang tidak memahami Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an sudah jelas sekali banyak ayat yang mengatakan berpikir, menggunakan pikirannya, merenung, memahami, bertafakur, orang-orang yang berakal. Banyak kan ayat seperti itu? Kalau saya buka semua ayatnya, Anda pasti kaget bahwa ternyata Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Dan itulah bedanya manusia dengan makhluk lainnya, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan batu dan sebagainya. Maka dari itu Anda harus menerima, Anda harus mengubah semua pemahaman Anda tentang manusia dan sadari bahwa manusia itu tugasnya adalah berpikir. Menjadi manusia yang hebatlah manusia yang mampu menggunakan pikirannya dengan benar. Inilah yang buat ibu hari ini menangis. Ibu kelas MC hari ini merenung dan akhirnya muncul rasa haru, kemudian menangis. Ternyata inilah yang Tuhan inginkan, Mas. Ternyata inilah yang Allah inginkan kepada manusia. Berpikir, menggunakan pikirannya dengan benar. Dia semangat belajarnya, dia tadi bertanya banyak, dia curhat banyak juga, dan dia pun cerita bahwa ternyata manusia itu hebat ya, bisa mentelepati, bisa dibagi-bagi pikirannya, bisa berdoa dengan benar, bisa dekat sama Tuhannya hanya dengan belajar pikiran. Dia bilang selama ini dia belajar dengerin ceramah, baca bacaan-bacaan dan sebagainya, tapi dia merasa tidak dapat feel-nya gitu, tidak merasa ada keajaiban. Begitu dia belajar AMC, baca modulnya dulu, baca buku 10 keajaiban, dia merasa oh ternyata seperti ini. Dan itulah kenapa dia bilang, makanya banyak orang di luar sana dia bisa hebat, bisa kaya untuk semua manusia dari golongan manapun dan dari negara manapun. Kuncinya satu yang firman, asalkan dia mau berpikir. Itulah tujuan saya membuat AMC, membuat Cahaya Kehidupan, untuk mengembalikan fungsi manusia, mengembalikan jati diri manusia, yaitu makhluk yang berpikir. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.